Mungkin kau berkata, Pak, saya nggak bisa hidup kudus. Saya masih kecanduan, pornografi, mabuk-mabukan, dengan judi. It's okay. It's okay. Tuhan mengerti. Tapi again, kamu harus bertumbuh. Jangan tinggal di tempat yang sama. Belajar seperti Petrus untuk growing. Ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kamu. Belajar dari kesalahan supaya kamu tidak jatuh di lubang yang sama. Ingat, binatang yang paling bodoh dianggap manusia adalah keledai. Tapi ketahuilah, keledai walaupun bodoh, setiap kali ketemu lubang dia pasti jatuh. Tapi yang menarik daripada keledai, kalau dia udah jatuh di lubang yang sama, dia tidak akan pernah jatuh kali kedua di lubang yang sama. Jadi harusnya kamu bisa bertumbuh dan tidak jatuh lagi dan lubang yang sama karena kamu belajar dari kesalahan. Saya baju khotbah saya dengan tema menjadi pemimpin yang sejati. Tahukah Anda bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis tetapi dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama dari waktu ke waktu, tapi selalu berkembang menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian, dan akan bisa terus naik dan tidak menjadi turun. Mungkin Anda berkata, bagaimana mungkin Pak, saya bisa jadi seorang pemimpin? Saya adalah orang yang tidak fasih berbicara. Saya bukan lahir dari keluarga ningrat atau berdarah biru. Saya bukan punya pendidikan yang tinggi. Dan saya tidak punya pengalaman untuk memimpin. Saya beritahu sama saudara bahwa selama sudah melakukan firman Tuhan, maka Tuhan berjanji akan mengangkat kamu jadi kepala dan tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Ulangan pasal 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perkataan Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi tugas Tuhan yang memampukan kamu jadi pemimpin. Tugas Tuhan yang mengangkat kamu untuk menjadi kepala. Tapi tugas kita setia mendengarkan firman dan setia melakukan firman. Selama kita setia melakukan firman, selama kita setia mendengarkan firman, Tuhan yang akan mempromosikan. Karena promosi bukan datang dari utara, selatan, timur, dan barat, tapi promosi datang dari Tuhan. Namun sebaliknya, ketika Anda tidak setia mendengarkan Tuhan Allahmu, ketika Anda tidak setia melakukan firman Tuhan, maka Tuhan yang akan menurunkan kamu menjadi ekor. Tuhan sendiri akan membuat kamu menjadi kemudian dan bukan menjadi terdahulu. Nah, mari kita lihat saudaraku, apa arti kepemimpinan. Pemimpin artinya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, membimbing orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi leadership is about people. Leadership is about influence people to live a better life. Kepemimpinan mempengaruhi orang lain untuk hidup lebih baik. Mungkin Anda berkata, bagaimana mungkin saya bisa jadi pemimpin? Saya beritahu, Anda yang perempuan suatu kali Anda akan jadi ibu. Anda yang laki-laki suatu kali Anda akan jadi ayah. Anda seorang karyawan suatu kali sudah akan jadi pemimpin. Namun masalahnya, Tuhan pasti akan mengangkat kita. Tapi apakah kita bisa jadi pemimpin yang berkualitas atau tidak? Tuhan pasti akan mempromosikan kita. Namun masalahnya, apakah kita bisa tetap jadi pemimpin yang menginspirasi atau jadi pemimpin yang justru menjadi batu sandungan? 2 minggu yang lalu saya bicara tentang pemimpin dan kejatuhannya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana untuk jadi pemimpin yang sejati. Mari kita belajar yang pertama, untuk jadi seorang pemimpin yang sejati, wajib memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pemimpin yang intim dengan Tuhan adalah pemimpin yang berhasil. Sedangkan pemimpin yang tidak intim dengan Tuhan adalah pemimpin yang sulit berhasil. Sekali lagi saya ulangi, pemimpin yang intim dengan Tuhan adalah pemimpin yang pasti, bukan semoga artinya semua mogok dan gagal, pasti berhasil. Tapi pemimpin yang tidak intim sama Tuhan adalah pemimpin yang sulit berhasil. Karena Tuhan yang mengangkat. Maka Tuhan mau untuk kita melakukan rencananya.
Karena Tuhan yang mempromosikan, karena Tuhan yang appointed, karena Tuhan yang menunjuk, karena Tuhan yang ada ordain kamu, maka Tuhan mau untuk kamu melakukan perintahnya untuk menggenapi rencana Tuhan. Sebetulnya menjalankan hidup ini gak sulit. Menjalankan kepemimpinan tidak sulit sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Selama sudah melakukan kehendak Tuhan, selama sudah mau mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Kenapa kita mengalami kesulitan dalam kepemimpinan? Kenapa kita mengalami kesulitan dalam kehidupan? Karena kita memaksakan kehendak kita. Kita memakai kekuatan kita dan tidak menggunakan kekuatan Tuhan. Tuhan berkata jelas, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, bukan sedikit. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan waktu kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam diri kita, pasti kita berbuah, pasti kita akan berpengaruh, pasti kita bisa diberdaya, pasti kita akan berhasil. Tapi begitu kita hidup di luar Tuhan, maka kita gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberikan sebuah analogi yang menarik. Bahwa dialah pokok. Pokok bicara sumber. Sumber visi, sumber kehidupan, sumber kreativitas, sumber ide, sumber otoritas, sumber kasih yang tidak terbatas. Sedangkan ranting artinya yaitu penyalur dari sumber. Ranting memiliki kehidupan yang hanya dari pokoknya, bergantung total dengan pokoknya untuk nutrisi pertumbuhan buahnya. Jadi pemimpin artinya adalah penyalur visi dari Tuhan. Pemimpin adalah penyambung lidah Tuhan. Pemimpin adalah penyambung yaitu visi dan otoritas dari Tuhan. Jadi kalau pemimpin tidak terkonek sama sumber, maka dia akan kehabisan ide, dia akan kehabisan wibawa, dia akan mengalami kering dan dry. Sebagai contoh Bapak Ibu, bahwa pohon ini kelihatan berbuah lebat, berbunga, dan berdaun. Memang yang didekati makhluk hidup dan didekati oleh burung-burung ataupun hewan-hewan dan manusia adalah ranting. Karena ranting berkarisma. Ada buah, ada bunga, ada daun. Beda sama pokok yang tidak kelihatan buah, tidak kelihatan daun, dan tidak kelihatan bunga. Tapi jangan pernah berpikir, saya gak butuh lagi pokok, saya mau terpisah dari sumber. Apa yang terjadi begitu ranting ini dipisahkan dari pokok, maka cepat atau lambat buah, bunga, dan dayu segera layu. Cepat atau lambat maka ranting tersebut akan kering dan siap dibuang ke dalam api pembakaran. Sama dengan hidup ini. Hidup ini kita berkarisma. Hidup ini kita bisa sampai ke titik saat ini semua karena ada sumber hikmat, ada sumber kasih, ada sumber ide yang mengalir melalui hidup kita. Begitu kita merasa bahwa kita gak butuh lagi Tuhan, kita gak lagi bergantung sepenuhnya sama Tuhan, sebentar lagi kamu akan berhenti berbuah, berdaun, dan berbunga. Sadarilah ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia, butuh hikmat Tuhan. Sadarilah ada begitu banyak sakit penyakit yang gak bisa diselesaikan dengan medis, butuh kuasa Tuhan. Itu sebabnya pemimpin yang tersambung, terkonek sama Tuhan adalah pemimpin yang selalu bisa menyelesaikan semua persoalan dan segala sakit penyakit. Saudara tahu kata intimacy artinya adalah tinggal, atau dalam bahasa Inggris abide, dalam bahasa Yunani meno, yang artinya tertanam, bertahan, diam,
Tetap berada, bukan berkunjung sekali-kali, tapi residen permanen. Bukan doa di pagi hari lalu kemudian sepanjang hari sibuk sendirian. Tapi selalu menyadari betapa pentingnya Tuhan dalam hidup saya. Betapa pentingnya saya berdoa, betapa pentingnya saya butuh kekuatan Tuhan, betapa pentingnya saya butuh firman Tuhan, betapa pentingnya saya butuh hadirat Tuhan. Makanya saudaraku, kenapa Yesus yang adalah sumber, dia memberi teladan kepada kita tetap terhubung dengan Bapaknya. Makanya Yesus, dialah seorang pemimpin yang gak pernah gagal. Pengajarannya selalu baru, tidak basi. Bahkan waktu dia berdoa buat orang sakit, kreatif banget. Waktu dia berdoa buat orang yang buta, ada yang dikatakan, ada yang tumbang tangan, bahkan ada yang diludahi ke tanah dan kemudian tanahnya diambil dan dimasukkan dalam lubang mata. Wow, Yesus menyembuhkan aja berbeda cara. Yesus kalau khotbah nggak pernah sama, selalu baru. Why? Karena terhubung. Mungkin Anda berkata, Yesus cuma berdoa di pagi hari. Siapa bilang? Mari kita lihat saat teduh Tuhan Yesus. Markus 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Beda sama kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, saya bangun dan tidur kembali. Tapi beda sama Yesus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Kenapa pergi keluar? Karena terganggu. 12 murid-muridnya tidur selalu ngorok. Makanya dia putuskan keluar untuk berdoa di tempat yang sunyi, terhubung. Berikutnya Lukas pasal 4 ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, dia sendiri di situ. Wow. Yesus saja menyadari betapa pentingnya terhubung dengan Tuhan. Kemarin ada seseorang yang memberi istri saya iPad. Karena iPad-nya Wi-Fi-nya tidak lagi bisa berfungsi. Karena dia pakai iPad itu untuk live streaming. Dia beli iPad itu 2 tahun yang lalu. Generasi 5 yang cukup baru. Tapi 2 tahun ternyata Wi-Fi-nya rusak. Tidak bisa digunakan sama sekali dan dia dibawa ke Apple Store. Dan kemudian dia lihat garansinya habis. Karena sudah lewat 2 tahun dan kemudian mereka tidak mau bertulin atau servis. Lalu kemudian dia kasih ke istri saya untuk dibawa di Indonesia. Siapa tahu bisa dibetulin di Indonesia. Siapa tahu beruntung betul kamu bisa pakai. Dan kemarin saya serahkan sama tim IT kami. Untuk dicek, dianalisa. Saya pikir softwarenya rusak. Ternyata begitu dicek softwarenya bermasalah. Hardwarenya juga bermasalah karena saking panas sering digunakan untuk live streaming setiap Sabtu. Dan akhirnya tim IT kami bawa ke Apple Store di Indonesia. Dan Apple Store coba cek-cek. Ternyata dia bilang yang rusak bukan cuma software, hardware juga. Dan itu iPad gak bisa dibetulin sama sekali. Dia berkata begini, terserah kamu buang iPad itu atau kamu mau beli yang baru. Dan ketika kita coba pencet-pencet, saudaraku, aplikasi nggak ada yang terbuka sama sekali, freeze. Kenapa? Tidak terkonek sama sumber. Jadi itu iPad useless sekali, sekalipun baru generasi kelima. Sama dengan hidup ini, kalau hidup kita nggak terkonek, tidak terhubung, tidak sambung atau disconnect sama Tuhan, maka sebagus apapun kualitas pendidikan saudara ataupun keuangan saudara, tidak berguna sama sekali. Karena ada begitu banyak pemimpin yang punya pendidikan tinggi, punya posisi bagus, punya pengalaman hebat, mengalami dry up, mengalami kekeringan, dan akhirnya gagal. Kenapa? Karena tidak terhubung sama Tuhan.
Saya beri contoh, nggak usah jauh-jauh kita ngomong pemimpin. Kita ngomong seorang nabi hebat bernama Elia. Saudara, Elia adalah seorang nabi yang kalau ngomong didengar Tuhan langsung. Dia berdoa 3,5 tahun tidak ada hujan. Terjadi 3,5 tahun kering. Dia berdoa 3,5 tahun setelah nggak ada hujan untuk hujan turun. Hujan benar-benar turun, saudara. Dan waktu kemudian dia menantang para 50 nabi-nabi Baal. Karena semua pada waktu itu orang-orang Israel sedang dipengaruhi sama Izebel untuk menyembah dewa-dewa Baal yang tadi menyembah Yahweh. Lalu kemudian menyembah Baal. Lalu kemudian Elia berani tampil seorang diri menantang para 50 nabi Baal untuk menurunkan api dari surga dari langit agar mezbah pembakaran hewan-hewan tersebut dilahap oleh api. Kemudian Elia memberi kesempatan terlebih dahulu kepada nabi-nabi Baal untuk meminta Baal mereka, Allah mereka turun api. Dan apa yang terjadi, mereka mulai meminta dan berdoa sampai tengah hari. Lalu kemudian mereka menoreh-noreh badan mereka dengan pisau sampai darah bercucuran. Juga api tidak turun. Sampai kemudian Elia berkata, mungkin kurang keras kamu berdoa, meminta, Allahmu sedang tidur, Allahmu sedang rekreasi, coba panggil lebih keras. Sampai suara mereka habis di sore hari, juga api tidak turun. Dengan santainya ini nabi, keren banget dalam hati saya. Lalu kemudian sudah, mereka berkata, saya menyerah. Elia kemudian ambil air jerigen yang besar, dia siram air di mezbah korban tersebut. Sampai air tumpah, banjir di sekelilingnya. Dan cuma dia berdoa begini, Tuhan, ini bangsa telah berpaling daripada Tuhan menyembah Baal. Biar Engkau boleh buktikan Kau adalah Allah yang hidup. Turunkan api dari surga. Itu api, saudaraku, langsung detik itu turun. Pus, melahap, menjilat korban yang ada di atas mezbah. Kemudian Elia saat itu juga berkata kepada semua orang-orang Israel, tangkap semua nabi-nabi Baal, sembelih mereka. Mereka bunuh saudaraku 450 nabi-nabi Baal. Elia seorang diri. Keren banget. Mantep banget kan. Tapi dia lupa, setelah dia mendemonstrasikan kuasa, dia tidak berdoa lagi sama Tuhan secara pribadi. Dia cuma sibuk dengan pelayanan dan aktivitas. Lalu kemudian apa yang terjadi? Izebel mendengar, istri Raja Ahab Israel mendengar bahwa Elia telah membunuh semua nabi-nabi mereka. Langsung Izebel berjanji, dalam kurun waktu 24 jam aku akan bunuh nabi itu sama dengan nabi-nabi Baal yang dia bunuh. Begitu Elia mendengar kata-kata seorang wanita, seorang diri yang ingin membunuh Elia, Elia langsung ketakutan, lari menjauh dari Israel 24 jam 7 hari, 24 jam sudah aku lari. Dan kemudian dia mengeluh sama Tuhan, buat apa lagi aku hidup, biar aku mati. Kita lihat di sini dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri berjalan sehari perjalanan jauhnya ke padang gurun. Lalu duduk di bawah sebatang pohon arar. Dia meminta supaya ia mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangkan seorang nabi yang begitu dekat sama Tuhan. Karena aktivitasnya yang terlalu tinggi dan terlalu sibuk, lupa punya hubungan sama Tuhan, akhirnya ingin mati. Why? Karena tidak terhubung sama kekuatan ilahi. Hanya cuma intimidasi seorang wanita membuat nabi ini yang tadi dia berani mengalahkan pas 50 nabi Baal ketakutan dan menyerah, ingin mati. Saya beritahu, jangan pernah kali-kali kau ingin mati, Tuhan sambut. Baik, kalau memang kau ingin mati, tugasmu sebelum kau mati, urapi 3 orang. Yang pertama, Hazael menjadi raja atas Aram atau Syria. Urapi Yehu cucu Nimsi sebagai raja atas Israel. Dan Elisa bin Sarfat kau urapi sebagai nabi menggantikan kamu. Jangan pernah kau ingin mati. Karena waktu kau ingin mati, Tuhan sambut dengan sukacita. Selesai karya Elia,
Waktu kamu mengalami kekeringan, pasti kamu gak akan bisa kuat dalam menjalankan hidup ini. Hidup ini bisa kuat, kenapa? Karena terhubung dengan sumber. Yang kedua, untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati, memiliki karakter yang kuat. Karakter guys lebih penting daripada karisma. Karena karisma menghantar kita ke puncak. Sedangkan karakter mempertahankan kita ada di puncak. Buat apa kita cepat naik, lalu cepat turun? Lebih baik kita pelan-pelan naik, tapi terus bertahan. Daripada cepat naik, lalu cepat turun. Karya-karya hebatmu, kalau nggak disertai sama karakter, sama seperti bom waktu. Tinggal tunggu tanggal jatuhnya kamu. Tahukah saudara, jatuh itu sakit? Sakit. Makanya penting untuk membangun dasar yang kuat. Bukan ambisimu, bukan prestasimu, tapi karaktermu. Integritas harusnya lebih utama daripada popularitas. Kesalehan pribadi harusnya lebih krusial daripada kesuksesan pelayanan. Kenapa saudaraku? Karena penelitian menunjukkan bahwa 65% kegagalan kepemimpinan disebabkan masalah karakter dan bukan masalah kompetensi. Yang selalu berhubungan dengan perselingkuhan, korupsi, dan kemarahan atau semua isu karakter. 50% lebih pemimpin jatuh di dunia ini bukan karena kompetensi. 50% pemimpin orang tua jatuh karena masalah karakter. Makanya hati-hati waktu kamu mau menikah. Hati-hati waktu kamu punya anak. Karena kepemimpinan akan menentukan pengaruh orang-orang yang dipimpin. The speed of the team determine the speed of the leader. Kecepatan tim ditentukan dari kecepatan pemimpin. Kalau pemimpinnya kreatif, timnya kreatif. Kalau pemimpinnya tumpul, timnya tumpul. Kalau pemimpinnya itu kudus, timnya kudus. Tapi kalau pemimpinnya atau orang tuanya najis, anak-anaknya ikut jadi najis. Makanya hati-hati waktu kamu memilih jadi pemimpin. Waktu kamu jadi orang tua, pastikan kau berhenti nonton film porno. Kau pastikan berhenti untuk punya pemikiran yang cabul, yang sia-sia. Karena itu kan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Makanya pemimpin harusnya fokus kepada buah roh dan bukan buah kedagingan. Apa itu buah roh? Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berarti tidak ada hukum negara, tidak ada hukum institusi, tidak ada hukum agama yang menentang tentang buah roh. Mereka semua setuju bahwa setiap manusia wajib punya 9 karakter buah roh ini. Tahukah saudara, ketika Anda punya 9 karakter buah roh ini, maka itu akan memberkati Tuhan, orang lain, dan dirimu sendiri. Karena 9 karakter buah roh ini dibagi 3 klaster. Klaster yang pertama berhubungan dengan Tuhan, yaitu buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera. Klaster yang kedua berhubungan dengan sesama atau memberkati sesama, yaitu buah roh kesabaran, kemurahan hati, dan kebaikan. Klaster yang ketiga berhubungan dengan diri sendiri atau memberkati diri sendiri, yaitu buah roh kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi waktu Anda punya buah roh, pasti Anda akan memberkati Tuhan, orang lain, dan dirimu sendiri. Tapi waktu Anda gak punya buah roh atau punya buah kedagingan, akan jadi batu sandungan buat Tuhan, buat orang lain, dan buat dirimu sendiri. Dan yang menarik saudaraku, buah roh ini yaitu dalam bahasa Yunani karpos, yang artinya buah dalam bentuk tunggal atau singular, bukan karpoi, yaitu buah-buah atau bentuk jamak, plural. Jadi buah roh itu bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Tetapi buah roh ialah kasih. Buah roh ialah kasih, sukacita. Sama seperti pohon anggur memiliki banyak anggur,
Tapi cuma satu, yaitu buah anggur. Walaupun pohon anggur punya banyak anggur, tapi cuma punya satu buah. Buah anggur. Tidak ada satu pohon anggur yang menghasilkan buah anggur, buah apel, buah pir, buah banana, ataupun buah mangga. Demikian hal yang sama, berarti waktu Anda punya kasih, secara otomatis Anda punya sukacita. Waktu Anda punya sukacita, secara otomatis Anda punya damai sejahtera. Waktu Anda punya damai sejahtera, secara otomatis Anda punya kesabaran. Ketika Anda punya kesabaran, secara otomatis Anda akan punya kemurahan hati. Ketika Anda punya kemurahan hati, secara otomatis Anda punya kebaikan. Ketika Anda punya kebaikan, secara otomatis Anda punya kesetiaan. Ketika Anda punya kesetiaan, secara otomatis Anda punya kelemah lembutan. Ketika Anda punya kelemah lembutan, secara otomatis Anda punya penguasaan diri. Karena buah roh itu satu paket dengan 9 buah roh. Jadi nggak mungkin Anda punya kasih, tapi Anda masih nggak sabaran. Jadi nggak mungkin Anda punya kebaikan, tapi Anda tidak lemah lembut. Jadi nggak mungkin Anda punya kesetiaan, tapi tidak bisa menguasai diri. Ironis ya, banyak orang Kristen kalau di mimbar itu, wow, lemah lembut. Begitu turun dari mimbar, kasar minta ampun. Begitu banyak orang Kristen, begitu di gereja, sukacita, senyum lebar, damai sejahtera, ke parkiran, marah-marahin orang. Ada begitu banyak orang Kristen, wow, pelayanan, murah hati, tapi di rumah kikirnya luar biasa. Memberi perpuluhan, memberi persembahan, memberi waktu, memberi tenaga, tapi di rumah ada keluargamu butuhkan pertolongan, pura-pura nggak tahu, nggak pernah ditolong, jadi batu sandungan. Saya beritahu sama saudara, buah roh itu bentuknya memang single. Tapi tahukah buah kedagingan itu bentuknya jamak. Plural. Terpisah-pisah. Mari kita lihat Galatia pasal yang ke-5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencerahan, roh pemecah belah, kedagingan, kemabukan, pesapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang aku telah perbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging ternyata menghasilkan kekacauan. Perbedaan bentuk. Artinya begini, kadang baik, kadang jahat. Itu perbuatan daging. Kadang murah hati, kadang kikir. Itu perbuatan daging. Kadang setia, kadang tidak setia. Kadang kudus, kadang najis. Kadang on fire, kadang malas-malasan. Kadang kasih, kadang kepahitan. Kadang kelemah lembutan, kadang kasar. Kadang sukacita, kadang-kadang bersungut-sungut menggerutu. Kadang sabar, kadang gak sabaran. Kadang menguasai diri, kadang-kadang tidak menguasai diri. Itu buah kedagingan. Karena buah kedagingan itu bisa berubah-berubah bentuk. Beda sama buah roh. Waktu kamu punya buah roh, pasti secara otomatis kamu punya kesembilannya. Mungkin kamu berkata, Pak, aduh sulit banget ya. Gue bisa punya kasih, gue bisa punya kesabaran, gue bisa punya kelemah lembutan. Sulit parah saya. Saya beritahu sama saudara, kabar baik. Pohon apel tidak usah berusaha keras untuk menghasilkan buah apel. Pohon apel secara alami akan menghasilkan buah apel. Selama ia nempel sama pokok, maka pohon apel itu secara otomatis menghasilkan buah apel. Sama halnya dengan hidup ini. Sebetulnya untuk punya kasih, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, easy, kecil sekali. Selama kamu nempel sama sumber, selama kamu melakukan firman, selama kamu mau dibentuk, selama kamu akrab sama Tuhan, secara otomatis, maka gak usah kamu minta-minta, gak usah kamu berusaha keras, akan otomatis keluar kasih, kelemah lembutan, kesabaran, damai sejahtera, kesetiaan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya tolong dianalisa dari mulai Januari sampai November ini.
Apakah kasihmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah kebaikanmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah kesabaranmu dan penguasaan diri dan kesetiaanmu bertambah-tambah berkurang-kurang? Dan harusnya tiap kali kamu menyembah Tuhan, baca Alkitab, beribadah, kamu punya buah makin kental, makin terasa, makin nyata. Sungguh ironis, Anda rajin pergi ke gereja, Anda rajin berdoa, Anda rajin berpuasa, Anda rajin baca Alkitab, tapi karaktermu tidak menghasilkan buah roh, tapi buah kedagingan. Berarti ada something wrong dalam hubungan saudara sama Tuhan. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang punya karakter ilahi. Yang ketiga, pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang belajar dari kesalahan. Enggak ada seorang pun yang sempurna, guys. Hanya cuma Yesus yang sempurna. Enggak ada seorang pemimpin yang sempurna. Hanya cuma Yesus yang sempurna. Berarti gagal itu normal. Yang tidak normal tinggal dalam kegagalan. Kegagalan itu bukan akhir segalanya, guys. Kegagalan itu hanya keberhasilan yang tertunda. George Barna, peneliti dunia, dia punya universitas riset. Dia meneliti bahwa ternyata manusia kalau di rata-rata gagal setiap hari 14 kali. Berarti Anda gagal, Anda salah bicara, Anda salah mikir, Anda salah mengambil keputusan. Is normal. Tapi tinggal dalam kegagalan yang tidak normal. Tuhan menunjukkan kegagalanmu supaya kamu tuh gak arogan. Tuhan menunjukkan kegagalanmu supaya kamu itu menyadari bahwa kamu masih manusia yang perlu memperbaiki diri. Tuhan menunjukkan kegagalanmu supaya kamu tuh rendah hati. Tuhan menunjukkan kegagalan kepada kamu supaya kamu tergantung sepenuhnya kepada sumber. Siapa yang tidak pernah tahu yang namanya Thomas Alva Edison? Seorang yang dibuang dari sekolah SD sama kepala sekolahnya. Suatu kali orang tua yang dipanggil sama kepala sekolah dan berkata, "Ibu, gak salah ibu masukkan anak ibu di sekolah biasa. Anak ibu tuh Down syndrome. Masukin anak ibu di sekolah luar biasa." Dia dibuang, Bapak Ibu Saudara, di sekolah SD. Lalu mamanya, saudaraku, terima menampung anak ini. Tidak masukin di sekolah luar biasa. Tapi dia lakukan adalah, yaitu dia ajarin secara pribadi di rumah. Itulah muncul kata homeschooling pertama di dunia. Yaitu ibu dari Thomas Alva Edison mengajari anaknya di rumah. Waktu diajari, saudaraku, kemudian anaknya ternyata punya minat yang tinggi untuk mengetahui. Untuk ingin menemukan, karena dia belajar setiap hari pakai Petromax. Kadang-kadang kelas susah baca. Kadang-kadang saudaraku minyak habis. Dia ingin sekali menciptakan bola lampu. Dan waktu dia coba menciptakan bola lampu, pertama kali gagal, 2 kali gagal, 5 kali gagal, 100 kali gagal, 1000 kali gagal, 1200 kali gagal. Orang tua yang gak berkata begini, "Emang kamu anak bodoh, memang kamu anak gak bisa apa-apa, memang kamu anak yang Down syndrome. Udahlah, gak usah kau coba lagi bikin Down." Tapi orang tuanya dorong, "Kau bisa, nak. Kamu pasti berhasil, nak. Pasti kamu bisa menciptakan bola lampu, nak." 1499 kali gagal. Dia orang tua berkata, "Kamu coba lagi, nak." 1500 kali bola lampu menyala. Dan dari hidupnya, saudaraku, menemukan 3000 penemuan. Man, gak ada di antara kamu yang gak bisa berhasil. Saya memang gak bisa bisnis. Saya memang gak bisa jadi seorang karyawan. Saya memang gak bisa melayani Tuhan. Siapa bilang? Saya menarik ini. Tuhan suatu kali menyuruh Nabi Yeremia pergi ke sebuah potterhouse. Sebuah, yaitu rumah, yaitu pembentuk tanah liat. Yeremia 18 ayat 4. Kemudian Tuhan berkata begini, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangan si penjunan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Wow. Yeremia sedang diberitahu, "Hei, tanah liat waktu dibentuk sama pemiliknya rusak. Pemiliknya gak buang. Pemiliknya gak menyingkirkan. Pemiliknya coba bentuk lagi menjadi bejana yang lebih baik."
Sama halnya kamu itu diizinkan Tuhan lahir di planet ini. Bayangkan dari 1 juta sel sperma, cuma satu yang hidup, yaitu diri kamu. Kalau Tuhan izinkan kamu bisa berhasil lahir di planet ini, berarti kamu punya kemampuan untuk berhasil. Jadi kalau Tuhan tidak pernah menyerah atas diri kamu, kenapa kamu perlu menyerah atas diri kamu sendiri? Seperti yang dialami oleh Simon. Saudara tahu kata Simon artinya ilalang, unstable, gak stabil, berubah-ubah. Kemudian Tuhan katakan, kamu bukan lagi Simon tapi Petrus. Tapi kemudian Petrus dengan arogansi, ini makanya jangan sombong deh. Yesus berkata, malam hari ini semua orang di antara kalian akan mengundurkan diri, akan meninggalkan aku. Petrus berkata, tidak dengan saya, akan saya sama-sama sama kamu. Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangka aku 3 kali. Jadi berapa kali ayam berkokok, Bapak Ibu? Berapa kali ayam berkokok? 1 kali, bukan 3 kali Bapak Ibu. Jangan salahkan, jangan salah ngajar Bapak Ibu. Setelah ayam berkokok, Petrus telah menyangkal 3 kali. Ini guru-guru sekolah minggu atau orang tua sering sekali mengajarkan salah sekali, menyesatkan anak-anak. Itu saudaraku, Petrus merasa bersalah tingkat dewa. Lalu kemudian dia meninggalkan Yerusalem, pergi kembali ke kampung halaman. Orang tuh kalau kehilangan visi, dia akan kembali lagi pada masa lalunya. Orang kalau jatuh dalam dosa, dia akan kembali lagi kepada masa lalunya. Dan kemudian dia menjadi pekerja seorang nelayan kembali. Yang menarik, Yesus setelah bangkit, dia menambahkan diri, dia jemput satu-satu, jemput bola satu-satu, mau memperlihatkan diri kepada murid-murid. Dan kemudian terakhir, dia datengin dari Yerusalem ke Galilea, perjalanan kira-kira beberapa jam, saudaraku. Ketemu dengan Petrus, dan kemudian panggil Petrus. Dan Yesus berkata 3 kali. Kata Yesus kepada Petrus, dalam Yohanes 21:17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Yesus tanya 3 kali kepada Petrus? Karena 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Pertanyaan simpel. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kata kasih yang Yesus gunakan sebetulnya dalam bahasa asli artinya agape. Apakah kau bisa kasih agape? Kasih sempurna, kasih sampai mati buat aku. Kemudian Petrus menjawab setengah sedih, Tuhan, engkau tahu aku gak mampu memberikan agape kepada kamu. Aku cuma mampu memberikan filia, kasih persaudaraan. Kasih yang tidak mampu sampai mati untuk kamu. Tapi yang menarik, Yesus berkata, baik, gembalakan domba-dombaku. Yesus tanya kali kedua, apakah kamu bisa agape sama aku? Petrus berkata, kau tahu, aku gak mampu memberikan agape. Aku cuma mampu memberikan filia kepadamu. Yesus kemudian, oke, gembalakan domba-domba. Sampai 3 kali Yesus berkata, apakah kamu bisa agape? Makanya Petrus sedih, Petrus nangis. Karena dia menyadari bahwa aku gak mampu memberikan agape. Sekali lagi Petrus berkata, aku cuma mampu memberikan filia, kasih persaudaraan, kasih yang gak sampai mati buat kamu. Tapi saya salut sama Tuhan. Yesus berkata, it's okay, I can understand. Saya berikan ruangan buat kamu untuk bertumbuh. Oke, gembalakan domba-dombaku. Dan sudah tahu, karena Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus dan tidak menghukum Petrus, tidak menghakimi Petrus, tidak menekan Petrus, dan memberikan ruangan untuk Petrus bertumbuh dari kasih filia kepada kasih agape. Ternyata terbukti ketika Petrus mati, dia memberikan kasih agape kepada Yesus sampai mati, disalib dan disalib terbalik. Sama hal, mungkin kau berkata, Pak, saya gak bisa hidup kudus. Saya masih kecanduan pornografi, mabuk-mabukan, dengan judi. It's okay. It's okay. Tuhan mengerti. Tapi again, kamu harus bertumbuh. Jangan tinggal di tempat yang sama.
belajar seperti Petrus untuk growing. Ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kamu. Belajar dari kesalahan supaya kamu tidak jatuh di lubang yang sama. Ingat, binatang yang paling bodoh dianggap manusia adalah keledai. Tapi ketahuilah keledai walaupun bodoh, setiap kali ketemu lubang dia pasti jatuh. Tapi yang menarik daripada keledai, kalau dia udah jatuh di lubang yang sama, dia tidak akan pernah jatuh kali kedua di lubang yang sama. Jadi harusnya kamu bisa bertumbuh dan tidak jatuh lagi dan lubang yang sama karena kamu belajar dari kesalahan. Jadi kita belajar 3 hal menjadi seorang pemimpin yang sejati. Yang pertama, pemimpin memiliki hubungan intim dengan Tuhan. 2, pemimpin memiliki karakter yang kuat. Dan pemimpin belajar dari kesalahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini telah kami pelajari. Tuhan tolong buat setiap kami menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang jadi panutan, mempengaruhi, yang terhubung senantiasa dengan sumber. Sehingga kami bisa terus bertumbuh dan membuat orang-orang yang kami pimpin bertumbuh juga. Dan kami belajar untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. Bukan cuma pemimpin yang mengejar karisma, tapi pemimpin yang mengutamakan 9 buah roh dan bukan buah kedagingan. Dan kami juga belajar untuk jadi pemimpin yang belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam kedewasaan dan juga di dalam kesempurnaan. Tuhan tolong untuk setiap kami tidak lagi jadi batu sandungan, tapi jadi berkat buat orang lain. Demi nama Yesus kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara.